Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang seperti dilakukan sekolah. oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di di bawah Malang, umur di Jawa Cilacap, Timur yang Jawa diduga Tengah menjadi viral korban media Kasus sosial. ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying setiap merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Kasus bullying itu maksudnya bukan cuma di tahap diganggu doang. Nah, tapi juga ada serangan secara mental yang berulang-ulang gitu Mas. Jadi kasus kematian itu enggak cuma diganggu secara fisiknya, tapi diserang melalui mental ya, tadi yang diceritakan Mas Farhan itu melalui grup-grup WA kan. Pasti kan dapat pressure tersendiri lah. Halo guys, welcome to podcast LTA. Kali ini gua Febri, gua mau bahas tentang kasus Timothy yang dibully tuh sampai meninggal dunia atau bunuh diri lah. Disclaimer, gua di sini ngebahasnya itu nggak tentang hukum-hukumnya, jadi terkait edukasi dan literasi hukum saja. Gue di sini nggak sendiri, ada Mas Kevin sebagai psikolog, ada Mas Surya sebagai aktivis anti bullying, dan ada Mas Farhan sebagai aktivis hukum. Oh iya, buat lu yang belum tahu Timothy itu siapa sih? Timothy itu mahasiswa mana? Lu bisa nonton dulu dari video ini. Bekerja setiap hari membuat hati murung. Namaku Timothy, asalku dari Bandung. Senang berkenalan teman-teman. Namaku Timothy dan saya anggota gugus 50 nomor urut 34. Pada hari ini saya ingin membicarakan sesuatu topik yang sangat menarik. Topik tersebut adalah pendidikan karakter. Oke, Mas Surya bisa dijelasin dulu nggak sih awalnya tuh dari kasusnya Timothy itu seperti apa? Jadi gini Pak, nah dan Mas Kevin Mas. Ya, silakan Mas. Ya. Jadi kasusnya itu bermula dari laporan bahwa seorang mahasiswa bernama Timothy diduga mengalami perundungan atau bullying oleh beberapa senior di kampus. Nah, beberapa info yang beredar itu menyebutkan ada tekanan mental, intimidasi, bahkan ancaman. Dan puncaknya itu sampai bunuh diri ya. Itu bunuh dirinya itu dari lantai 4 ke lantai 1. Loncat. Mungkin dia Depresi lah ya. depresi. Ya. Dan setelah itu dibawa ke rumah sakit dekat unitnya lah, dibawa bapak dosen pengakunya. Itu tuh masih bisa selamat, masih sadar lah gitu, belum meninggal. Masih dari selamatan ini Ya, harusnya masih bisa, cuman sekarang udah ada. Jadi gitu. Oke, jadi itu orang tuanya tahu nggak? Udah dikabarin belum sama dosennya gitu? Kalau pada di rumah sakit tuh baru dikabarin sama dosennya, ditelepon kan, disuruh ke rumah sakit untuk menjenguk anaknya, itu ngabarin kalau anaknya itu belum berdiri, ibunya belum tahu kalau saat rumah itu belum tahu kalau anaknya itu berdiri. Jadi jalurnya dosennya itu suruh ke rumah sakit aja gitu.
Jadi ibunya tuh belum tahu ya kalau anaknya tuh dibully gitu. Kalau Timothy itu lompat sengaja. Belum. Ibunya kata ibunya itu ibunya berpikiran kayak cuma kepleset lah atau jatuh biasa atau sakit tiba-tiba sakit gitu, kumat lah penyakit. Emang dia punya riwayat penyakit? Kalau itu belum tahu juga sih, kayaknya sih Ada ya. ada. Oke. Dari perasaan ibunya. Iya, gitu. Nah, Oke. setelah rumah sakit itu tahu ibunya kalau apa jatuh dari itu tembak gara-gara kasus bully. Itu perasaan ibunya tuh gimana mas? Shock apa gimana? Ya shock lah pasti, Pasti. tapi Siksa shock. dia nggak mau ngebahas itu di depan anaknya, nggak tanya anaknya kenapa harus loncat dari itu gitu. Nah, Kalau dari sisi hukumnya nih Mas Farhan, itu pelakunya tuh bisa kena pidana apa sih ya kira-kira? Kalau pidana sih bisa dibagi sih mas. Ada yang bullying sama akibat fatalnya. Kayak kalau kasus Timothy ini menurut saya tuh ada yang bullying tapi tidak terlihat kan, seperti melalui chat WA terus Sosmed. sosmed begitulah, kayak dia diancam atau diremehkan lah, kan tahu sendiri ya Timothy orangnya itu pendiam. Nah, Kalau emosinya juga nggak cerita ya? iya kan cerita Nggak tahu. mendam diri lah. Hmm. Kalau soal pasal itu yang saya baca ada pasal penganiayaan. KUHP pasal 351 sampai 335. Kalau ada kontak fisik, kekerasan, pemukulan masuk penganiayaan. Yang kedua itu ada pasal perbuatan tidak menyenangkan, KUHP 335. Ini untuk intimidasi, ancaman, memaksa korban melakukan sesuatu dengan tekanan. Kayak yang saya ceritakan tadi yang melalui chat WA, itu kan ada ancaman ya. Yang ketiga itu ada pasal 29 Jo 45B UU ITE, ancaman melalui media elektronik, melalui yang tadi handphone Sama medsos ya. ya. Yang keempat itu ada pasal 170 KUHP, kekerasan bersama-sama. Yang kasus Timothy ini kan bukan perseorangan ya, Pasti. dia ada kelompok untuk membuli. Yang terakhir ini ada pidana akibat jika bullying menyebabkan korban bunuh diri. Ini penting ya, kalau bullying dianggap penyebab korban melakukan bunuh diri bisa dikenakan pasal 334 KUHP, mendorong atau membantu orang melakukan bunuh diri. Di situ temannya juga pasti mendorong seluruh teman kelasnya, Mendorong teman kelasnya apa mendorong Timothy-nya? orang bukan itu maksudnya, mendorong untuk membuli gitu loh. Iya. Mengajak lah ya. Mengajak, Untuk ya. membuli Kan, Timothy. kan yang saya tangkap kan kirain mendorong si Timothy untuk bunuh diri. Kayak memberi semangat oleh Timothy-nya dulu Pak. Berarti pelakunya tuh bisa kena beberapa lapis pasal dong ya. Iya. Tapi kan tahulah hukum di Indonesia kan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kelas mas. Kalau dari Mas Kevin sendiri nih sebagai psikolog, kenapa sih korban bullying itu bisa sampai bunuh diri kayak Timothy gitu?
Ya, jadi gini ya, karena kasus bullying itu maksudnya bukan cuma di tahap diganggu doang. Nah, tapi juga ada serangan secara mental yang berulang-ulang gitu loh Mas. Jadi kasus Timothy ini tuh nggak cuma diganggu secara fisiknya, tapi diserang melalui mental ya, tadi yang diceritakan Mas Farhan itu melalui grup ya kan. Pasti kan dapat pressure tersendiri lah. Dan Timothy juga mau cerita ya? Iya, apalagi kalau dilihat dari Timothy-nya sendiri kan, dia kan orangnya kayak pendiam, introvert, pundung lah. Kalau sekali dibully langsung pundung kan, efeknya kan fatal Mas. Nah, jadi kalau udah kena mental itu bisa jadi itu korban merasa dirinya itu tidak berharga, merasa kayak dia itu terjebak gitu loh Mas, dalam suatu ruangan yang sangat sempit lah, dimana itu sudah tidak ada jalan keluar lagi selain mengakhiri hidupnya, dan merasa semuanya itu udah nggak ada harapan lagi gitu Mas untuk melanjutkannya. Nah itu sih menurut saya Mas. Maksudnya aku mau nanya nih, kalau di kasus tuh emang budaya senioritas tuh masih kuat banget ya? Mungkin sebagian itu masih ada kan. Jadi banyak kampus itu masih punya budaya yang junior itu harus tunduk pada yang senior gitu. Senior jadi seenaknya. Padahal zaman sekarang itu kan udah berubah ya. Kampus itu tempat belajar, bukan tempat ngasah itu. Dan bullying itu biasanya dibungkus dengan istilah pembinaan, pendewasaan, atau tradisi. Padahal ini sebenarnya adalah penyalahgunaan kekuasaan. Mas Farhan, ini kalau semisal pelaku dari pembuli Timothy ini ada banyak tuh, pasalnya gimana Mas? Tanggung jawabannya aku. Tanggung jawab pidananya. Ada dua kemungkinan sih Mas. Yang pertama itu penyertaan pasal 55 sampai 56 KUHP. Semua orang yang berperan seperti menyuruh, turut serta membantu bisa kena pidana. Yang kedua tanggung jawab individu. Jadi melihat siapa melakukan apa. Kalau ditemukan bullying sistematik, tidak menutup kemungkinan institusi kampus bisa diperiksa secara administratif, bukan pidana, tapi tetap ada konsekuensi. Maksudnya solusinya gimana nih buat solusi buat kampusnya gitu loh, biar nggak ada lagi senioritas atau gimana gitu. Yang pertama itu kampus harus punya sistem pelaporan aman, atau kata saharnya whistleblowing gitu. Yang kedua itu harus ada pendampingan dari psikolog bagi korban. Nah, yang ketiga itu harus ada sanksi yang tegas supaya tidak ada kejadian yang seperti ini lagi itu Mas. Nah, kalau Sampai itu dikeluarkan atau tidak? apa? Bisa jadi sampai dikeluarkan atau tidak? Bisa sih, bisa. Tapi sekarang tuh pelakunya udah ketemu belum Mas? Udah ketemu. Berapa orang? Ada 6 orang. Tapi cuma Ini orang klarifikasi. korban. 5 orang udah klarifikasi, satunya hilang. Iya. Missing. Belum ditemukan. Nah, di kampus itu bukan markas geng dulu. Circle ya, zaman sekarang kan Iya, jadi lu banyak circle gitu, mungkin ya bagi seorang pendiam itu susah kalau mencari circle teman itu susah. Itu bisa apa namanya? Nah, ngomong soal kasus Timothy ini ya Mas, kan kalau dilihat kan kasus Timothy ini kan pasti ada tindak pidana bagi sang pelaku yang membuli itu Mas. Nah dari tadi itu sang Mas Farhan itu udah nyebutin banyak banget pasal dan ayat-ayat yang ada di KUHP pidana itu, tapi nggak ada sebutan
konsekuensi yang jelas itu loh, Mas, kayak Inilah. penjara atau langsung hukum mati, atau dari pihak si Timothy ini memaafkan atau tidak pada akhirnya. Nah itu kira-kira apa, Mas? Kalau yang saya ketahui itu ada 5 pasal ya Mas. Yang pertama itu pasal penganiayaan, pasal 351 KUHP. Kalau ada kekerasan fisik, apalagi kalau akibatnya fatal, itu hukumannya bisa 7 tahun. 7 tahun penjara. Ya, Disertai denda atau tidak? enggak Enggak ada ada denda. Kalau yang kedua itu ada pasal perbuatan tidak menyenangkan, pasal 335 KUHP. Yang ketiga itu ada penghinaan dan pencemaran nama baik, pasal 310 sampai 311. Kalau korban dihina dan dipermalukan. Yang keempat ada UU ITE kalau dilakukan lewat chat DM story group yang saya ceritakan tadi. Ancaman itu bisa 4 tahun dan denda 750 juta. 10 juta itu perorangan ya? Iya, Kelompok. perorangan. Jadi Kan setiap ada 6 ya. Jadi Berarti kali aja. Iya 150 kali 6. Memang tapi kan itu akhirnya maafkan ini. iya. oh, berarti dari pihak Ya, keluarga keluarga. Timothy-nya udah memaafkan Maafkan. gitu ya. Maafkan. Tapi ada salah satu salah satu pembuli itu harus lapor ke ibunya. Oh, kayak dijadiin anak angkat gitu, Mas. Iya gitu. Berarti itu sang pelaku tadi yang dulu itu udah sempat Minta maaf. minta maaf terus ketemu langsung kepada pihak keluarga. Iya. Salah satu atau udah semuanya, Mas? Atau ada yang belum? Beberapa sih. Ada yang belum juga. Berarti Ada yang hilang juga. Cuma sebagian. Iya. 5 orang. Tapi yang disuruh apa-apa lapor itu cuma 1 orang. Berarti ada 1 orang cowok ya, Mas? Ya cowok. 1 orang itu suruh melapor ke ibunya, ya ngapain aja itu. Iya. Oke, mungkin sampai sini kali ya podcastnya ya. Iya. Sebelum gua tutup nih, bisa lo ngasih pesan singkat tanggapan dari kasus ini dari 3 narasumber kita. Dari Mas Kevin dulu, pesannya gimana? Pesan-pesannya itu ya intinya itu kalau misalkan kalian merasa tertekan atau terpressure atau mungkin lingkungan pertemanan kalian yang terlalu toksik gitu, Mas, itu jangan sungkan-sungkan cerita kepada orang lain, jangan semuanya dipendam sendiri ya. Nanti efeknya kayak si Timothy ini bisa depresi dan lain sebagainya lah. Ya intinya jangan pernah merasa Anda sendirian. Bener. Dari Mas Yuda sendiri sih gimana? Kalau dari saya ya untuk senior ya, jadilah senior yang baik. Dunia kampus itu bukan tempat ngebully orang. Misal ada yang dibully, kita lihat itu, kita tolong, jangan ikut ngebully gitu. Jadi gitu aja sih. Kalau dari Mas Wakan gimana nih? Kalau buat saya sih, kalian semua yang di luar menganggap bullying itu sepele lah, cuma candaan biasa. Candaan biasa yang kalian lontarkan itu bisa menjadi tindak pidana gitu. Oke lah teman-teman, ingat ya dari kasus Timothy ini, walaupun korbannya tuh udah nggak ada lagi, tapi kan kita harus bisa mencegah lah agar kejadian seperti ini tuh nggak bakal keulang lagi. Dan intinya stop bullying lah guys. Kampus ini kan buat belajar gitu, kan buat bully-bully ataupun ya circle-circlean itulah. Kita harus Cerita belajar. dia, cerita. Kalau dia kalau ada apa-apa cerita. Oke Mas, makasih ya Mas sudah datang ke podcast gue nih. Kasih Mas. Sampai ketemu di episode berikutnya guys. See you.